Bapak, Ibu, Saudara yang kami kasihi, salam sejahtera. Pagi siang hari ini kita kembali bersekutu dalam peribadatan memuji Tuhan. Peribadatan kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Deli Tuege Nyonya Pangemanan selaku pendeta jemaat di Gemim Bukit Moriah Malalayang ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam peribadatan ini kita didukung oleh teman-teman dari Song Leaders, Olivia Darussalam, Mevi Panggulu, dan pianis Grationa Narande bersama tim Kid Mortins di bawah pimpinan Saudara Ricky Rompas, Helsi Tamboto, dan Yonatan Narandi. Teman-teman, Ibu Bapak sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua bangkit berdiri. Kita mulaikan peribadatan kita di pagi siang hari ini. Hingga hari ini, kita tetap merasakan penyertaan dan kasih sayang Tuhan bagi kita. Betapa mulia dan agunglah Tuhan kita. Oleh karena itu, marilah kita syukuri karya agung itu dengan beribadah. Kita akan lakukan klik nomor 122, Kasih dari Sorga. Kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah ini ditahbiskan di dalam nama Tuhan Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kasih dari Tuhan Yesus Kristus bagi saudara-saudara. Amin. Dengarkanlah nats pembimbing dalam ibadah kita di hari Minggu ini. Amsal 17 ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Kita menyanyi NKB 167, Tuhan Yesus Sahabatku. Tuhan Yesus sahabatku, tercinta dan erat, melebihi segalanya bagiku. Bunga
Jemaat disilakan duduk. Pengakuan dosa dan pengampunan. Ketika kembara hidup juang kita bertabur berkat, manusia tetap berkutat dalam dosa. Citra diri yang segambar dengan Allah telah kita coreng dengan pikiran jahat, tutur kata yang kasar, dan perbuatan yang tak selaras. Yang tak selaras dengan kehendak Tuhan. Semua itu terus menjadi bagian kehidupan kita setiap saat. Dan akhirnya kita kehilangan kemuliaan Allah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan-Nya dan memohon pengampunan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami naikkan lagi pujian dan syukur kami kepadamu di hari Minggu ini. Karena anugerah-Mu yang boleh memberkati kami semua. Karena Engkau masih memberi kami kesempatan menikmati berkat kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap berkat-berkat yang boleh kami nikmati dalam kehidupan ini. Yang boleh dianugerahkan oleh Tuhan dalam setiap kehidupan yang kami tapaki ini. Tapi kami jujur di hadapan Tuhan. Ketika hidup kami bertaburan berkat, ketika kami menikmati segala anugerah-Mu, terkadang kami menjadi orang-orang yang lupa diri. Kami menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Terkadang kami menjadi orang yang takabur dan sombong. Sehingga menganggap segala berkat yang kami nikmati ini hanya karena kekuatan kami. Hanya karena kemampuan dan kepintaran kami. Sehingga terkadang kami menyakiti Engkau sebagai Allah sumber berkat di dalam kehidupan kami. Ampuni kami Bapa, yang terkadang membelakangi kasih-Mu, menjadi orang-orang yang tidak tahu bersyukur dan berterima kasih untuk semua kebaikan yang boleh kami kecapi dalam hidup ini. Di saat ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu dan mengaku dengan jujur untuk setiap tindakan-tindakan kami, perbuatan-perbuatan kami yang kami lakukan di hadapan Tuhan. Ketika Engkau menguji hati kami, Engkau akan melihat betapa hati kami penuh celah, betapa jalan hidup kami bengkok. Ada tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Ketika kehidupan kami dilandasi dengan ketidakjujuran, tidak bersyukur. Ketika kehidupan kami dilandasi dengan tindakan emosi yang meledak-ledak, tidak dapat mengontrol kehidupan kami. Bahkan juga Tuhan, pikiran-pikiran jahat seringkali menguasai kehidupan kami. Pikiran-pikiran negatif banyak kali menguasai kehidupan masing-masing kami. Sehingga tindakan-tindakan yang kami lakukan adalah tindakan-tindakan yang menyakiti hati Tuhan. Ketika Engkau mengajarkan kami untuk mengasihi, kasih hanya mudah untuk diucapkan. Tapi jujur kami mengaku betapa sulitnya kami membagi kasih itu kepada sesama kami. Oleh karena itu kami mohon ampun kami Tuhan. Segala pelanggaran kami, segala dosa kami, segala pengkhianatan kami di hadapan Tuhan. Sehingga Engkau akan mengampuni. Inilah ungkapan hati kami yang tulus, yang jujur, pengakuan dan penyesalan kami. Sendengkanlah telinga-Mu kepada kami Tuhan. Yang kami percaya Engkau mengasihi kami dan mengampuni dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber pengampunan dosa. Amin. Saudara-saudara, dengarkanlah berita pengampunan dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 78 dan 79. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita
kepada jalan damai sejahtera. Kita sambut Kidung Jemaat nomor 3, kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang di kawala yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap, sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik-Mu, agar kami menyayangi, meneladan kasih-Mu. Marilah kita berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Saat ini Bapa, kami hendak mempersiapkan kehidupan kami untuk belajar memahami apa yang Kau tulis dari firman ini. Maka berkatilah kami semua dengan kuasa hikmat daripada-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu bagi kami semua. Biarlah kami dipenuhi dengan urapan roh daripada-Mu Tuhan. Supaya kami boleh mengerti dan memahami apa yang Engkau tulis dari firman ini. Berfirmanlah kepada kami semua. Kami telah sedia mendengarkan dan melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ibu bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, marilah kita membaca Alkitab. Di minggu anugerah Tuhan ini, kita akan dituntun dalam perenungan Kitab Injil Yohanes pasal 15. Ayat 9 sampai 17. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Dengan judul perikop, perintah supaya saling mengasihi. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap,
supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, ada sebuah cerita kisah nyata. Seorang pemuda yang bernama Joseph Scriven. Ia lahir di Irlandia tahun 1819. Ia mendapatkan pendidikan di universitas dan hendak melangsungkan pernikahan. Tetapi saudara-saudara, ketika dalam persiapan hendak melangsungkan pernikahannya dengan seorang gadis Irlandia, mendekati hari perkawinan mereka, gadis tunangannya itu mengalami kecelakaan dan kemudian mati tenggelam. Joseph Scriven menjadi sangat sedih dengan kejadian yang menimpanya itu. Dan 2 tahun untuk mengobati trauma, dia kemudian pindah ke Kanada. Dia bekerja menjadi seorang guru di sana. Dan kemudian bertunangan lagi dengan seorang gadis Kanada. Tetapi lagi-lagi menjelang pernikahan mereka, gadis itu tiba-tiba sakit dan kemudian meninggal. 2 kali mengalami kejadian yang sangat memilukan ini membuat Joseph Scriven sangat sedih. Bertahun-tahun ia tidak dapat melupakan kejadian memilukan itu. Walaupun dia telah hijrah ke Kanada, ketika kemudian saudara-saudara dia mendengar juga ada berita yang sangat menyedihkan hatinya. Ibunya sendirian di Irlandia dan sakit keras. Joseph Scriven tidak dapat pulang ke Irlandia. Akhirnya ia menulis surat kepada ibunya. Apa yang ia tulis kepada ibunya? Joseph Scriven menceritakan kepada ibunya, menguatkan hati ibunya, menghibur hati ibunya. Dia mengatakan, "Ibu, walaupun ibu sendiri, Yesus sahabat yang sejati. Ada Yesus sahabat bagi semua orang. Ada Yesus sahabat bagi orang-orang yang lemah." Dan tulisan yang ia buat kepada ibunya itu menjadi syair lagu yang terkenal, yaitu Kidung Jemaat 453. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Saudara-saudara, sehingga dalam Kidung Jemaat kita melihat bagian bawah tertulis nama syair lagu Joseph Scriven. Ketika dia benar-benar ingin menghibur ibunya bahwa Yesus sahabat yang sejati. Saudara-saudara, seperti halnya tema kita di minggu ini, menjadi sahabat bagi semua. Dalam pembacaan Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai dengan ayat 17. Saudara-saudara, pembacaan Injil Yohanes ini merupakan nasihat-nasihat penguatan dalam rangka memperlengkapi para murid untuk mempersiapkan saat perpisahan menjelang Yesus akan terangkat ke sorga. Yesus tahu bahwa para murid akan berhadapan dengan tantangan-tantangan, dengan tekanan-tekanan dari penguasa Romawi yang saat itu begitu hebat menekan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Sehingga saudara-saudara kita melihat sampai pada perikop selanjutnya, Yesus juga mengajarkan bahwa mereka akan dibenci oleh dunia. Orang percaya akan hidup di bawah ancaman dan penganiayaan karena percaya kepada Yesus. Memang di saat itu saudara-saudara, pemerintah Romawi membenci orang-orang yang percaya kepada Yesus. Mengapa? Karena mereka dianggap sebagai warga negara yang tidak setia. Mereka juga menyebarkan fitnah supaya orang-orang yang percaya kepada Yesus dibenci. Mereka mengatakan orang-orang yang percaya Yesus adalah musuh negara. Mereka dituduh sebagai pemberontak. Mengapa? Karena mereka tidak mau menyembah kaisar yang pada waktu itu
orang-orang harus menyebut dan mengatakan Kaisar adalah Tuhan. Dan itu yang tidak mau dilakukan oleh orang-orang percaya. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa bisa saja para murid ini akan dibenci oleh dunia. Oleh karena itu dalam Yohanes 15 yang kita baca ini, sesuatu yang spektakuler diajarkan oleh Yesus. Sekalipun kamu dibenci oleh dunia, Yesus mengingatkan orang percaya untuk tetap mengasihi. Kalahkan kebencian yang membabi buta itu dengan mengasihi. Itulah saudara-saudara dalam ayat 9. Yesus mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Apa maksud dari kata-kata tinggallah di dalam kasihku itu? Maksud dari kata-kata ini saudara, tinggallah artinya tetaplah, teguhlah, tidak boleh bergerak keluar. Tetap tinggal dan hidup di dalam kasih. Karena ketika kasih itu terlepas saudara-saudara, maka fatal akibatnya. Manusia akan menjadi manusia yang suka membenci sesama. Oleh karena itu Yesus katakan tinggallah di dalam kasihku itu. Mengapa Yesus memberi penekanan tentang hal ini? Tentang tinggallah di dalam kasihku itu. Saudara-saudara, karena dalam kehidupan sehari-hari Yesus melihat seringkali para muridnya mengalami hidup yang kehilangan kasih. Sekalipun ia masih bersama dengan murid-muridnya, dia melihat bahwa ada benturan-benturan di antara mereka. Ada perselisihan, ada penonjolan diri, ada egoisme yang seringkali terjadi dalam kehidupan para murid. Sehingga Yesus mengajarkan bahwa semua itu hanya dapat diatasi kalau mereka tinggal di dalam kasih. Oleh sebab itu saudara, ayat 12 dia katakan, aku memberi perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Saudara, ini perintah. Kalau perintah harus dilakukan. Bukan boleh ya, boleh tidak. Tapi perintah harus dilakukan. Perintah untuk saling mengasihi. Saudara-saudara, sehingga mengapa Yesus menekankan perintah untuk saling mengasihi? Karena Yesus telah memberi contoh kasih yang sesungguhnya. Kasih yang berkorban melebihi apapun. Saudara-saudara, Yesus mengasihi kita bukan seperti kasih Tuhan kepada hambanya. Kasih yang terbatas. Tapi Yesus memberi contoh mengasihi kita. Dia menyebut kita bukan sebagai hamba, tetapi sebagai sahabat. Dalam perikop ini saudara, dia katakan kita sebagai sahabatnya. Ayat 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi aku menyebut kamu sahabat. Saudara-saudara, dalam tradisi kekaisaran Romawi, mengapa Yesus menyebut sahabat? Kaisar memiliki orang-orang khusus yang ia pilih menjadi sahabat kaisar. Dan orang-orang yang dipilih menjadi sahabat kaisar ini, mereka setiap waktu boleh datang kepada kaisar. Mereka boleh masuk di tempat-tempat ruang-ruang seperti ruang pribadi kaisar. Ruangan tidur, ruangan makan. Mereka boleh bercakap-cakap sepuasnya dengan kaisar. Mereka boleh datang apakah pagi, siang, sore atau malam menurut keinginan hati mereka. Saudara-saudara, sehingga dalam bacaan ini Yesus tidak menyebut kita hamba. Karena seorang hamba berbeda dengan sahabat. Yesus menyebut kita sahabat. Seorang hamba, dia tidak mengetahui apa yang diperbuat oleh tuannya. Seorang hamba dia mesti tunduk pada tuannya. Seorang hamba tidak punya hak untuk bicara atau bertanya kepada tuannya tentang pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh tuannya. Seorang hamba harus tunduk penuh pada
kehendak tuannya. Seringkali tuannya mengajarkan hal yang salah, seorang hamba harus tunduk apa yang diinginkan oleh tuannya. Seorang hamba dibatasi gerak-geriknya. Saudara-saudara, seorang hamba melakukan pekerjaan dengan rasa takut karena berada di bawah tekanan. Yesus tidak menyebut kita hamba. Yesus menyebut kita sahabat. Karena sahabat, dia menyebut kita sahabat. Karena sebagai sahabat, dia memberi kita kesempatan untuk mengetahui rencana-rencana dalam kehidupan Yesus. Rencana-rencana tentang penyelamatan. Sebagai sahabat, saudara-saudara, hidup yang setara dalam keakraban, hidup dalam persahabatan tanpa tekanan, saudara-saudara, hidup dalam kegembiraan. Karena posisi kita bukan posisi hamba, tapi posisi sahabat. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, dewasa ini memiliki sahabat adalah kebutuhan setiap manusia. Sebab sejatinya manusia tidak dapat hidup bagi dirinya sendiri. Manusia adalah makhluk sosial. Sehingga manusia membutuhkan relasi dengan sesama, relasi dengan orang lain. Lihat saja media sosial. Apakah FB, WA, IG. Itu juga adalah sarana persahabatan untuk menunjukkan bahwa manusia adalah manusia yang suka berkawan, suka bersahabat. Walaupun dalam kenyataannya saudara-saudara, terkadang ada banyak hal yang dapat merusak indahnya persahabatan. Ketika tidak ada lagi penguasaan diri. Ketika saling pengertian menjadi luntur. Ketika dalam persahabatan ada egoisme. Ketika dalam persahabatan ada prasangka negatif. Ketika dalam sebuah persahabatan atau persaudaraan ada sifat buruk menilai orang lain. Mudah emosi. Tutur kata yang tidak santun. Suka menyalahkan orang lain. Suka mencari pembenaran diri sendiri sekalipun salah. Bahkan juga terkadang dalam persahabatan seringkali memanfaatkan kelemahan sahabat. Memanfaatkan kelemahan orang lain. Saudara-saudara, hal-hal yang demikian dapat menghancurkan sebuah persahabatan. Dapat merusak nilai sebuah persahabatan. Sebuah persahabatan yang dibangun bertahun-tahun menjadi pupus. Saudara-saudara, mengapa? Karena hal-hal yang demikian. Rasa sayang akhirnya diubah menjadi rasa benci. Apalagi jika persahabatan itu hanya dinilai dengan uang. Persahabatan itu hanya didasarkan pada status sosial. Kaya, cantik, keren, mapan. Sementara yang dianggap bukan kelasnya, orang biasa-biasa, diabaikan. Melalui tema ini saudara, kita diingatkan untuk menjadi sahabat bagi semua orang. Sebagaimana tema di minggu ini. Sahabat itu orang yang selalu bersama dalam suka dan duka. Dalam segala sehat dan sakit. Dalam kuat atau lemah. Dalam untung atau rugi. Dalam kehidupan sedih atau bahagia. Dalam persahabatan dibutuhkan ketulusan. Keikhlasan. Kasih sayang. Saling memberi dan menerima. Senasib dan sepenanggungan. Dalam segala kondisi kehidupan. Sehingga itulah persahabatan yang sesungguhnya. Saudara, memang sulit untuk mendapatkan sahabat yang sejati. Tapi Yesus telah meneladankan bagi kita bagaimana ia menjadi sahabat bagi semua orang. Yesus telah memberikan contoh, bahkan mempraktikkan sikap sahabat kepada semua orang. Saudara, dia bersahabat dengan siapa saja yang ia jumpai. Ketika dalam pelayanan Yesus, dia bersahabat dengan para pemungut cukai yang dimusuhi oleh orang-orang di zaman itu. Dia bersahabat dengan perempuan sundal. Dia kemudian bersahabat dengan pembunuh yang tersalib.
Waktu di bukit Golgota, dia bukan menghakimi pembunuh itu, tapi dia mengampuni pembunuh itu. Dia bersahabat dengan perempuan Sirofenisia, tidak sesuku dengan dia. Tetapi Yesus bersahabat bahkan menyembuhkan anaknya. Dia bersahabat dengan semua orang yang ia jumpai. Saudara, kita dapat menjadi sahabat bagi siapapun. Termasuk mereka yang tidak segereja dengan kita, tidak sesuku dengan kita, tidak seagama dengan kita sekalipun. Ingat ayat 12. Yesus berkata, aku memberi perintah kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Mari jadilah sahabat bagi semua orang. Amin. Marilah kita memberi persembahan sambil mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang telah dinyatakan kepada kita melalui pemeliharaan dan perlindungan Tuhan. Dengarkanlah nats persembahan dalam Injil Lukas pasal 12 ayat 48b berkata, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Sambil memberi persembahan, kita menyanyi pujian yang Maha Kasih, yaitu Allah. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah mengasihi pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Marilah kita berdoa. Bersyukurlah kami semua kepadamu ya Tuhan, untuk segala sesuatu yang Engkau buat dalam kehidupan kami. Kami berterima kasih atas segala perbuatan-perbuatan ajaib daripadamu. Terpujilah nama Tuhan yang boleh memberkati kami semua dalam peribadatan di hari ini. Kami boleh menyanyi bersama. Kami boleh mendengarkan firman bersama-sama. Ada banyak hal yang telah kami dengarkan dari firman ini. Engkau ya Tuhan Yesus adalah sahabat yang sejati dalam hidup kami. Engkau menjadikan kami sebagai sahabat-sahabat-Mu. Sehingga kami bersyukur untuk segala predikat yang telah kami miliki ini. Engkau tidak menyebut kami lagi sebagai hamba, tapi Engkau menyebut kami sebagai seorang sahabat. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk semua hal yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Sehingga kami bersyukur memiliki sahabat yang terbaik, yaitu Tuhan Yesus di dalam kehidupan kami. Maka di saat ini Bapa, kami bermohon kepadamu Tuhan Yesus, sahabat kami. Engkau berkati kehidupan kami semua. Persekutuan kami Jemaat Gemim Bukit Moria Malalayang. Kasih Tuhan akan selalu menaungi kehidupan jemaat. Engkau yang akan memberkati seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Engkau menopang dan memelihara seluruh jemaat. Usaha dan pekerjaan, mata pencarian Engkau berkati mereka. Walaupun tidak ada kebebasan untuk mencari nafkah, karena kami sementara berada dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Tapi Tuhan berkati apa saja yang boleh kami usahakan. Apa saja yang boleh kami kerjakan, Tuhanlah yang akan memberikan kami keberhasilan dan berkat. Berkati setiap anggota-anggota jemaat-Mu Tuhan. Ketika mereka harus bergumul dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Biarlah mereka selalu dikuatkan, mereka selalu ditopang oleh Tuhan. Seluruh jemaat akan selalu dijaga, dipelihara.
kasih karunia Allah selalu menyertai kehidupan jemaat-Mu. Jangan tinggalkan seluruh jemaat-Mu ini Tuhan. Topanglah mereka, berkatilah mereka. Apa yang mereka kerjakan dan lakukan Tuhan akan buat itu berhasil. Dengan berbagai profesi yang disandang oleh jemaat, biarlah segenap profesi talenta akan mereka pakai memuliakan nama Tuhan. Berkati keluarga-keluarga Kristen di seluruh jemaat-Mu ini. Biarlah semakin hari mereka semakin hidup takut akan Tuhan. Sehingga mereka akan memiliki jam doa untuk senantiasa membawa segala pergumulan hidup pandemi COVID ini dalam doa yang tidak pernah putusnya di hadapan Tuhan. Diberkati juga seluruh UPK yang ada. Tuhan tetap beri mereka semangat melayani. Komisi-komisi kerja yang ada di jemaat. Topanglah mereka semua Tuhan. Berkatilah mereka. Beri selalu sukacita dalam setiap pekerjaan dan pelayanan dalam pemberian diri mereka. Pelayan khusus yang ada. Pendeta, guru agama, penatua dan syamas. Engkau yang akan memberkati kami dalam tanggung jawab pelayanan yang telah dipercayakan oleh Tuhan. Biarlah kami boleh melayani dengan penuh semangat. Kami boleh melayani dengan kerajinan, dengan ketekunan. Dan Tuhan berkati kami semua. Tuhan topang kami, sehat-sehatkan kami, kuat-kuatkan kami semua Tuhan. Engkau tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kami. Engkau juga berkati badan pekerja majelis jemaat. Mulai dari Ibu Ketua Pendeta Greti Tampi Sengkei, bahkan bersama dengan Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, seluruh badan pekerja. Topanglah mereka ketika juga mereka harus berjuang dalam menata pelayanan di jemaat di tengah-tengah situasi pandemi COVID ini. Biarlah Tuhan beri hikmat, kemampuan, kekuatan. Sehingga apa yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Membawa kesejahteraan bagi jemaat-Mu ini. Dan Engkau Tuhan yang akan memberkati jemaat kami yang berduka cita. Biar Tuhan akan menghibur mereka, menguatkan mereka, memberi kekuatan. Keluarga Pangkei Daingo yang berduka cita, Engkau memberi penghiburan kepada keluarga ini. Sehingga mereka akan selalu kuat dan tegar dalam penghiburan Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan Engkau menjamah. Engkau menyembuhkan mereka. Dengan tangan-Mu yang penuh mujizat di dalam nama Yesus. Mereka memperoleh kekuatan. Kami tidak dapat menyebutkan nama mereka satu demi satu. Tapi kami percaya Tuhan. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan dan sembuhkan mereka. Mereka yang berbeban berat, Kau beri mereka kelegaan. Engkau berkati juga apa yang kami kerjakan, program-program pelayanan, semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga ya Tuhan, yang akan senantiasa menyertai dan memberkati kehidupan seluruh masyarakat yang ada. Baik yang ada di seputaran kami, di Kelurahan Malalayang. Engkau menopang, Engkau memelihara kami semua. Bahkan memberkati juga baik lurah, kepala lingkungan, camat, bahkan juga wali kota, wakil wali kota, gubernur, wakil gubernur, presiden dan wakil presiden. Topanglah mereka Tuhan. Ketika Kau percayakan di pundak mereka tanggung jawab roda pemerintahan ini, mereka boleh laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dan bagaimana mereka menghadirkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang sementara berjuang melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami mohon pemerintah, kami taruh hikmat, kemampuan, kekuatan. Beri sehat, beri semangat bagi mereka. Bahkan juga dari gereja, badan pekerja majelis sinode, badan pekerja majelis wilayah. Tuhan juga memberkati kehidupan mereka dengan sukacita dan semangat melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Kami memohon pengampunan-Mu atas kami semua. Ampuni kami Bapa, dosa-dosa kami, dosa-dosa umat, dosa-dosa yang telah kami perbuat menyakiti hati Tuhan. Sendengkanlah telinga-Mu Tuhan, mengampuni dosa-dosa kami. Enyahkanlah segala kuman virus COVID-19 ini dalam nama Yesus. Hanya Engkau yang sanggup mengenyahkan segala sesuatu. Kami mau patahkan, kami mau tolak dalam nama Yesus. Sehingga Tuhan Kau proteksi kami. Sehingga ini semua cepat berlalu dari hadapan kami Tuhan. Hanya Engkau yang sanggup Tuhan untuk memusnahkan wabah sementara beredar di masyarakat ini.
Engkau mendengar setiap doa dan harapan kami. Terima kasih Bapa. Kuduskan berkati persembahan yang telah kami beri. Biarlah ini semua diberkati dalam nama Yesus. Kami memberi dengan ketulusan hati, diberkati oleh Tuhan. Tangan-tangan yang mau mengulurkan untuk saling menopang diberkati Tuhan. Dan Engkau berkati kami yang boleh mengambil bagian dalam ibadah kami pada saat ini. Semua kru yang terlibat, Engkau topang kami, Engkau pelihara kami. Baik pemain musik, kantoria, petugas BPMJ, bahkan juga mereka yang tercakup dalam Kid Martins. Tuhan berkati. Mereka memberi waktu tenaga untuk melayani pekerjaan Tuhan. Tuhan nyatakan berkat bagi mereka dalam segala kelimpahan. Terima kasih Tuhan. Inilah doa syukur kami. Inilah permohonan kami kepadamu. Maka terpuji dan dimuliakanlah Engkau, Bapa yang mengasihi kami. Kami akhiri doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita akan tutup ibadah ini. Pujian sukacita melayani. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Pengutusan dan berkat. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan menghendaki kita untuk terus melanjutkan kerja dan pelayanan sesuai amanatnya. Mari kita melanjutkan dalam tuntunan firman Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jeripayamu tidak sia-sia. Pergilah, lakukanlah semua itu, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan menghantar kamu semua untuk lebih dekat kepadanya. Kekuatan dari Tuhan menguatkan kamu semua di dalam pekerjaannya. Sukacita Kristus mengisi roh kamu dan diam di dalam kamu sekalian, sekarang ini dan sampai selama-lamanya.